Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Rekan-rekan sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini pertemuan pertama dalam kajian kitab Bulughul Maram kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat walafiat dan semangat dalam kita menuntut ilmu agama. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua agar bisa istiqamah di dalam menjadi pelajar dan juga orang-orang yang bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari tersebut. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mempelajari dan beramal dengan ajaran Islam sampai akhir zaman. Dan kami sampaikan jazakumullah khairan kepada tim MBI atas undangan dan kepercayaannya kepada kami untuk bisa saling berbagi dan bermurojaah, saling mengingatkan tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi amal kebaikan dan jariah atau pahala besar bagi tim MBI, dan sukses selalu bagi teman-teman yang berhijrah kemudian istiqamah di atas hijrahnya sampai Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita sebagai hamba yang saleh dan meninggal dunia dalam kondisi husnul khatimah menuju Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa bermajelis ilmu ini merupakan fadilah, merupakan keutamaan besar bagi seorang muslim yang dia duduk bermajelis ilmu, mendengar akan kalam Allah, membaca akan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam mempelajari ilmu agama, dia hendak menghidupkan sebuah ajaran, sebuah sunnah, sebuah tradisi yang diwariskan oleh para salafus saleh, Nabi dan para sahabatnya yang mewariskan kepada kita tentang ilmu dan majelis ilmu, serta semangat di dalam menyebarkan ilmu dan juga beramal dengan ilmu tersebut. Karena Islam juga merupakan agama yang identik dengan ilmu. Islam adalah agama ilmu. Datang antara dua golongan yang mereka beramal tanpa ilmu, ya, dan sisi lainnya ada golongan yang mereka berilmu namun tidak beramal. Maka Islam datang di tengah-tengah, pertengahan antara keduanya, wasatiyah, yaitu ada ilmu dan ada amal. Semangat menuntut ilmu dan juga semangat untuk beramal. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah." Tidaklah satu kaum itu berkumpul bermajelis ilmu, mengkaji kalam Allah, mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebuah tempat,
kecuali Allah turunkan kepada mereka rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nazalat alaihim sakinah, ketenangan juga turun kepada kita semuanya, dan juga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada para malaikatnya untuk menjaga, meliputi kita semua, serta Allah Subhanahu wa taala sebutkan nama-nama kita semua di langit ketujuh sana sebagai sebutan yang mulia dan kebanggaan kepada kita semuanya. Kemudian juga para ulama kita menyebutkan bahwa Al-Imam Ka'ab menyebutkan sebagaimana dikutip oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin, kata beliau diriwayatkan dari Ka'ab bahwa Musa, Allah mewahyukan kepada Musa, ya, an tu'alliman nasal khair, agar mengajarkan kebaikan kepada manusia, mengajarkan kebaikan kepada manusia dan mempelajari, ya, kebaikan tersebut, mempelajari kebaikan serta mengajarkannya kepada manusia. Karena Allah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya penerang ke alam kubur bagi para pengajar ilmu dan juga kepada para penuntut ilmu agama. Maka kalau kita bukan seorang pengajar ilmu, maka berusaha untuk tetap menjadi seorang penuntut ilmu agama. Karena Nabi mengatakan dan riwayat tersebut kedua-duanya, ya, sebagaimana riwayat kepada Musa, Ibnu Qudamah menyebutkan dua-duanya mendapatkan penerangan dari Allah Subhanahu wa taala di alam kubur kelak. Ini kemuliaan besar bagi para penuntut ilmu din. Maka semangatlah kita di dalam mengkaji ilmu Islam, mempelajari ilmu syariat ini, baik itu dari sisi akidahnya, ibadah, akhlak, muamalah, dan kita berusaha untuk mempraktekkannya dalam hidup. Ada bukti nyata, ada amal nyata bahwa kita sebagai orang Islam yang cinta ilmu, yang berada dalam kondisi pertengahan wasatiyah, ya, tengah antara sekti yang berilmu namun tidak beramal, namun atau sisi lain juga ada orang yang mereka, ya, beramal tanpa ilmu, maka kita bersungguh-sungguh, ya, dan istiqamah di atas jalan pertengahan. Ada ilmu yang kita pelajari dan semangat menuntutnya, dan juga berusaha untuk mempraktekkan amal tersebut. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa beramal dengan ilmu. Kemudian buku yang akan kita bahas, ya, buku yang akan kita bahas di dalam kajian ini adalah kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram ini adalah sebuah kitab hadis yang dihimpun oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, yang lahir pada tahun 773 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 852 Hijriah. Al-Imam Ibnu Hajar. Berarti umur beliau, lahir zaman beliau ini adalah separuh zaman lewat. Kita di abad ke-14 Hijriah. Di abad 1400, di tahun 1441 Hijriah, maka beliau pada abad ke-7. Abad ke-7 atau abad ke-8 Hijriah. Separuh waktu berlalu, ya, kita dengan beliau. Kemudian buku, ya, buku ini Bulughul Maram adalah buku hadis, ya, yang beliau himpun di dalamnya hadis-hadis hukum dari berbagai buku yang beliau ambil. Di sana beliau ambil dari kitab misalkan Sahih Bukhari. Beliau ambil dari kitab Sahih Bukhari tentang masalah-masalah fikih dari kitab tersebut. Beliau juga mengambil dari Sahih Muslim, karangan Imam Muslim, ya. Kemudian juga dari Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, beliau ambil dari situ juga. Dan juga dari Sunan Tirmizi, ya, hadis-hadis hukum beliau ambil. Kemudian juga dari misalkan Ibnu Majah, An-Nasai dan Abu Daud. Ini dikutip oleh beliau hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah hukum secara singkat, dibuang sanad-sanadnya, dan beliau hanya mengutip asal, ya, sanad, yaitu dari sahabat siapa dan matan hadis serta perawinya siapa secara singkat. Ya, ini Bulughul Maram.
Dan juga dari kitab-kitab lain yang beliau ambil, ada Musnad Imam Syafi'i, ada Musnad Al-Bazzar, ada Musnad Al-Mawsili dan yang lainnya, ya. Namun beliau mengambil dari 6 atau 7 kitab tersebut, ya, yang banyak mengambil dari 7 kitab tersebut yang beliau tuangkan di dalam kitab Bulughul Maram, ya, min Adillatil Ahkam ini. Baik, mazhab al-Imam Ibnu Hajar dalam masalah fikih, jelas beliau ya seorang alim besar penganut mazhab Syafi'i dan banyak mengarang buku-buku, ya, buku-buku hadis, mensyarah hadis dan juga jarh wa ta'dil dan seterusnya. Sudah maklum ya, al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala seorang yang dikenal sebagai imam di dalam ahli hadis, imam di dalam ahli hadis, imam di zamannya tentang hadis, sampai-sampai diberikan sebuah gelar dengan gelar Al-Hafiz Ibnu Hajar. Al-Hafiz artinya yang menguasai, ya, ilmu periwayatan dan seterusnya. Beda di zaman kita, kalau ada orang dikatakan Al-Hafiz, seorang yang hafid artinya hanya hafal Quran. Ya, hafal Quran 30 juz. Namun di zaman beliau dikenal dengan Al-Hafiz. Ya, Al-Hafiz artinya seorang yang ensiklopedi yang menguasai banyak ilmu dan menghafal rijal-rijal hadis. Dokumenter hadis dihafal oleh beliau. Tidaklah ada hadis yang diriwayatkan oleh seseorang kecuali beliau sudah mengetahui siapa nama perawi tersebut dan di mana dia tinggal, bagaimana hafalannya, apa akidahnya dan seterusnya dalam hafalan al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Dan buku ini beliau susunnya dengan kitab hadis, buku hadis yang disusun dengan metodologi fikih. Ya, buku hadis yang beliau susun dengan metodologi fikih. Beliau mulai dari Kitabut Thaharah. Nanti kemudian dilanjutkan dengan Kitabus Shalah, ada Kitabuz Zakah, Kitabus Siyam, ya, tentang bab puasa, kemudian haji dan seterusnya. Bab tentang jual beli, kemudian pernikahan, muamalah, ya, kemudian tentang hukum-hukum lainnya sampai kepada masalah akhlak, Kitabul Jami', ya, tentang etika akhlak beliau sampaikan di ujung kitab ini. Dan ini kitab besar, ya, kitab yang luar biasa, ya. Beliau memuat di sini ada ribuan hadis, 1000 lebih hadis, ya. 1000 lebih hadis yang beliau muat di dalam Bulughul Maram ini. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa membaca hadis-hadisnya dan memahami hukum-hukum yang dikandung oleh hadis-hadis tersebut. Syarah yang saya bacakan insyaallah, ya, saya ambil dari kitab Tawdihul Ahkam, syarah Bulughul Maram, ya, Tawdihul Ahkam yang dikarang oleh al-Imam Syekh Abdurrahman, ya, Ali Bassam, Syekh Abdurrahman Ali Bassam, salah seorang ulama Arab Saudi yang mensyarah Bulughul Maram ini dalam judul Tawdih Al-Ahkam. Dan juga akan saya ambil faedah-faedah hadisnya dari kitab Fathu Zil Jalali wal Ikram bi Syarhi Bulughul Maram yang disyarah oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Rekan-rekan sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kitab At-Thaharah. Silakan bagi yang punya buku, ya, buka bab atau bab pertama, kitab pertama, Kitabut Thaharah. Kitabut Thaharah. Syekh Ali Bassam menyebutkan, memberikan penjelasan kepada kita kenapa Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah memulai kitab ini dengan, ya, pembukaan dengan menyebut Kitabut Thaharah. Kenapa tidak Kitabus Shalah atau Kitabus Siyam atau Kitabuz Zakah atau yang lainnya? Ya. Maka para ulama menyebutkan bahwa segala sesuatu di dalam peribadatan
Ya, peribadatan yang dilakukan oleh seorang muslim itu ya dimulai dari yang namanya bersuci. Salat tidak mungkin bisa dilakukan tanpa bersuci. Ya. Karena salat adalah sebuah tujuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pembahasan yang lebih tepat, relevan adalah membahas sesuatu yang menjadi syarat sah salat tersebut. Syarat sah salat, ya, yaitu bersuci, bertoharah. Maka dimulailah pembahasan kitab dengan kitab toharah. Maka para ulama kita membahas dari sisi kaidah, ya, sesuai dengan kaidah juga, di mana pembahasan dimulai dari sarana dulu baru tujuan. Ya, jadi sarana kita beribadah salat ini adalah bersuci. Tujuannya adalah salat. Tujuannya salat, sarananya adalah bersuci. Maka yang lebih tepat itu mulailah dari bab sarana dulu, ya, atau wasilah, yaitu bersuci. Maka toharah, bersuci. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, ya, yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah dan yang lainnya, Nabi mengatakan bahwa miftahus salati at-tahur, at-tuhur. Kunci salat itu adalah bersuci. Kunci salat adalah bersuci. Maka belum mulai dari bersuci karena dia merupakan kunci salat. Ya, sarana wasilah untuk bisa mengerjakan ibadah salat adalah dengan cara bersuci. Maka bersuci harus benar nantinya. Kita akan melihat bagaimana bersuci yang benar. Ada orang yang dia bersuci salah, ya, yang berefek kepada sah tidaknya ibadah yang dia lakukan nanti. Kemudian juga kenapa pembahasan fikih ini, ya, dimulai dengan babus shalah, ya, wasilah salat dari wudu, bertayamum, pembatal wudu, pembatal tayamum, kemudian baru salat dan seterusnya. Kenapa tidak dari pembahasan akidah, tauhid misalkan, tentang makna la ilaha illallah? Bukankah rukun Islam itu diawali dengan syahadataini, la ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah, ya. Kemudian iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa shaumi Ramadan dan seterusnya. Ya. Maka para ulama kita menyebutkan pembahasan masalah akidah, masalah makna la ilaha illallah, syarat-syaratnya, pembatal-pembatalnya itu dijelaskan oleh para ulama kita di dalam pembahasan khusus yang dikenal dengan pembahasan akidah. Ada kitab tersendiri. Ada kitab tersendiri yang bahas masalah akidah tersebut. Sehingga ya fikih tidak dimasukkan di dalamnya pembahasan akidah. Maka mulailah bab fikih dengan kitab taharah, yaitu yang merupakan sarana menuju pembahasan fikih ibadah salat dan seterusnya. Nah, sehingga dipisahkan oleh para ulama kita ada pembahasan akidah, yaitu penjabaran dari makna la ilaha illallah dan pembatal-pembatalnya. Kemudian setelah itu mereka bahas, ya, pembahasan fikih, yaitu iqamis shalah, rukun kedua daripada rukun Islam. Namun demikian kita juga akan berusaha untuk menyinggung, membahas masalah akidah, ya, di dalam pembahasan ini, ya, ada faedah fikih, ada faedah akidah, ada faedah muamalah, akhlak, etika, moral yang kita bisa ambil dari pembahasan, ya, dari hadis-hadis yang akan kita baca insyaallah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan membahas fikih ini, ya, tentunya kata para ulama kita adalah di antara min afdalil qurbat, ya, di antara cara bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membahas masalah fikih. Karena seseorang yang dia ibadah kepada Allah tidak mungkin akan sempurna, tidak mungkin akan benar tata cara ibadahnya sampai dia mempelajari ilmu fikih dengan cara benar.
dari hadis-hadis yang ada. Ya. Karena ada orang yang dia beribadah namun salah cara ibadahnya, maka itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasar kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis umum kata beliau, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang dia beramal, dalam Sahih Muslim ya, barang siapa dia beramal dalam Islam ini ya, yang tidak dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalannya ditolak. Ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan berbuah. Berarti butuh pembelajaran fikih, butuh pembelajaran tata cara ya, fikih ibadah yang betul. Ada juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, hadis yang dihasankan oleh Syekh Nasruddin Albani rahimahullahu taala dan riwayat Al-Bazzar, Musnad Al-Bazzar. Nabi mengatakan bahwa ada salah seorang laki-laki, wa innar rajula la yusalli 60 aman falam tuqbal minhu syai'. Ada salah seorang laki-laki muslim salat 60 tahun lamanya dalam ibadah salatnya. Namun apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lam tuqbal minhu syai'. Allah tidak terima satu pun dari salat dia. Ya, salat namun tidak diterima. Maka butuh pembahasan, berarti apa kira-kira yang membuat dia salatnya tidak diterima oleh Allah? Mungkin masalah bersucinya, atau juga mungkin masalah ya ruku' dan sujudnya tidak sempurna. Sebagaimana kelanjutan hadis itu, Nabi mengatakan atamma ruku'ahu wa lam yutimma sujudahu. Dia menyempurnakan rukuknya namun sujudnya seperti ayam mematuk. Ya. Sebaliknya, atamma ruku'ahu wa lam yutimma sujudahu. Atamma sujudahu wa lam yutimma ruku'ahu. Dia sempurnakan sujudnya namun tidak menyempurnakan rukuknya. Ya. 60 tahun salat tapi tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian juga pentingnya kita mempelajari ilmu fikih dengan hadis-hadis seperti ini, ya. Kita lebih dekat dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini faedah berikutnya. Karena ada orang yang dia belajar ibadah, kita fahami memang dalam perjalanan ilmu fikih ini, iya betul, tidak lepas dari yang namanya mazhab. Tidak lepas dari yang namanya mazhab. Turun-temurun mazhab mengajarkan ilmu fikih kepada masyarakat. Ya. Namun jangan lupa juga bahwa dalam perjalanan mazhab tersebut tidak lepas dari yang namanya ijtihadat. Ijtihad seorang alim, dan alim itu manusia biasa yang mungkin salah, mungkin lupa dia di dalam mengeluarkan ijtihadnya, ya. Sehingga dalam perjalanan ilmu fikih ini mulai muncul ijtihad orang-orang belakangan yang kiranya ada tambahan dalam ibadah atau pengurangan atau kesalahan di dalam memahami ibadah-ibadah yang ada. Maka muncullah faham-faham cara-cara ibadah yang tidak sesuai dengan syariat. Ya, tidak sesuai dengan dalil. Cara bersuci yang salah, cara sholat yang tidak betul, yang akan berefek kepada kualitas ibadah itu sendiri. Bahkan diterima atau tidaknya, itu berpengaruh nanti. Karena Nabi mengatakan, man amila amalan, barang siapa yang dia beramal yang tidak kami contohkan, maka amalan tersebut tertolak. Maka butuh fikih, butuh pembelajaran bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kemudian dikutip oleh para sahabat yang melihat beliau, yang kemudian para ulama belakangan setelahnya mencatat di dalam buku-buku mereka yang diwariskan kepada kita semuanya. Maka ini penting ya untuk kita fahami bersama tentang kedudukan ilmu fikih dalam Islam, yang dengannya seseorang bisa beribadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini urgensi ilmu fikih. Jadi dia adalah ilmu yang memiliki nilai ya kedudukan tinggi setelah ilmu akidah. Setelah ilmu akidah. Mungkin
ada pembahasan dalam masalah akidah, ya, seseorang yang dia sekalipun salah ibadahnya, namun ya akidahnya betul, benar, lurus akidahnya, ada harapan dia masuk surga. Ada harapan dia masuk surga. Ya. Namun di balik itu juga kita dapati banyak hadis. Banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan kepada kita bahwa ada orang yang dia ya salat tidak sempurna, ya, atau tidak salat juga, misalkan ada ancaman dia juga keluar dari Islam, pembatal, termasuk pembatal keislaman dia, yaitu tidak salat dengan cara yang betul, tidak salat dengan cara yang benar. Ya, sebagaimana para ulama fikih berbeda pendapat tentang status orang yang dia tidak sholat atau sholat namun di luar waktunya. Ini merupakan pembahasan fikih juga. Sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang tidak sholat dia sudah keluar dari Islam. Sebagian lagi mengatakan bahwa dia ini adalah masih Islam, masih dikatakan Muslim, namun disuruh taubat, ya, agar dia sholat. Kemudian kalaupun dia tidak sholat lagi, maka sudah ya ada hukuman bagi dia, hukuman dipenggal dan semisal itu. Ini berkaitan dengan fikih juga. Rekan-rekan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kitabut thaharah adalah pembahasan muqaddimah dari fikih ibadah salat. Ya. Dan ini penting. Sehingga Syekh Ali Bassam menyebutkan bahwa kata beliau berdasar kepada hadis miftahus sholati at-tahur, ya, kunci dari salat itu adalah bersuci, at-tahur, bersuci, maka kata beliau fasaral munasibu huwal bada'u bit-tahara, sehingga yang lebih tepat berarti di dalam fikih salat, fikih ibadah ini adalah memulai dengan bersuci. Fikih bersuci. Li'anna at-taharata minal hadasi wal khabathi min syurutis shalah wa syartus syai'i yasbiquhu. Karena bersuci dari hadas dan dari najis, dia bagian dari syarat sah salat. Sehingga syarat sesuatu itu hendaklah mendahului ya tujuan atau sesuatu. Maka tepat memulai dengan babut tohara, bersuci. Ini hal semacam ini kita sampaikan agar setiap muslim dan muslimah ini lebih bisa memaknai fikih di dalam kehidupan dia. Bahwa meletakkan pembahasan bab-bab di dalam Islam ini adalah berdasar kepada filsafat yang benar, ya, logika yang lurus, logika naluri fitrah yang benar. Para ulama kita bahas dimulai dari kitab at-taharah, kitab bersuci. Kemudian setelah itu bab salat dan seterusnya, menunjukkan kecerdasan para ulama. Juga ini sisi lain yang kita mengatakan demikian. Sisi lain bahwa ketika para ulama kita mendahulukan kitabut thaharah kemudian salat, ini kecerdasan namanya. Ini sebuah fikih, hikmah yang dalam yang didapati oleh para ulama kita. Dahulukan dulu, ya, sebelum kita bangun rumah, ya, pikirkan bahan-bahannya dulu. Dari mana kita bangun rumah tersebut, di mana lokasinya, kemudian apa saja bahan-bahannya. Dia akan memikirkan untuk beli semennya sekian, beli batunya sekian, beli pasirnya sekian, beli besinya sekian, campurannya seperti apa, adukan-adukannya, campuran konstruksi bangunannya yang bagus seperti apa. Ini dahulu dibahas sebelum membahas, ya, tentang misalkan hiasan rumahnya atau yang lainnya. Ini penting menjadi sebuah cara, metode yang bagus, ya, yang diwariskan oleh para ulama kita. Dahulukan dari sarana yaitu bersuci, kemudian ibadah, tujuannya itu salat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kata beliau, wa qala al-Ghazali fil Ihya. Al-Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin mengatakan, Allah berfirman, liyutahhirakum bih. Al-Anfal ayat 11. Liyutahhirakum bihi, ya, agar Allah Subhanahu wa taala mensucikan kalian dengan air, kata Allah. Liyutahhirakum bih. Ya, agar Allah mensucikan kalian. Maka dalam hal ini, ya, Imam Muslim juga menyebutkan, meriwayatkan di dalam Sahih Muslimnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tahuru syatrul iman." At-tahuru, ya, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci adalah bagian daripada keimanan. Jadi, maka didahulukan bab tahara, bersuci. Dia merupakan kunci salat, syarat sah salat, dan juga ternyata bersuci ini bagian daripada keimanan. Suci bagian daripada keimanan. Dan bersuci ada 4 bagian, ada 4 tingkatan. Bersuci ada 4 tingkatan. Yang pertama, at-tathhirul zahir minal ahdas wal anjas. Yang pertama, mensucikan, ya, zahir seseorang. Mensucikan zahir seseorang, fisiknya. Ya, dari najis dan dari hadas. Ini tingkatan pertama. Tingkatan kedua, tathhirul jawarih minal jaraimi wal asam. Mensucikan, mentoharahkan anggota badan kita dari dosa-dosa. Ya, dari dosa. Yang ketiga, tathhirul qalbi minal akhlaqil mazmumah. Mensucikan hati kita dari akhlak yang tercela. Akhlak buruk butuh disucikan dengan, ya, dengan cara bersuci. Yang keempat, tathhirus sirri amma siwallahi ta'ala. Yaitu mensucikan rahasia batin kita dari hal-hal yang, ya, mengganggu dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 4 kedudukan. 4 tingkatan dari bersuci. Dan kita masih membahas yang pertama, yaitu tathhirul zahir minal ahdas wal anjas. Pembahasan kita yaitu bersuci dari hadas dan najis. Ini pembahasan kita. Yang kedua, ada tingkatan berikutnya, mensucikan badan dari dosa-dosa. Yang ketiga, mensucikan hati. Di tingkatan berikutnya, mensucikan hati dari, ya, akhlak-akhlak yang buruk, itu disucikan. Dan juga yang keempat, tingkatan tertinggi, mensucikan rahasia batin kita, ya, dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, maka kita masuk ke dalam pembahasan hadis pertama. Hadis pertama di dalam babut thaharah. Hadis pertama datang dari sahabat yang mulia, datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahr. Teman-teman bisa membaca barangkali, yang hadir, yang menyimak bisa membaca. Ini kalau membaca kita bisa dengar, ya. Khairan, bisa disimak dari kalau mereka membaca. Baik. Salah seorang membaca barangkali hadis pertama, yang punya bukunya silakan. Ya. Siapa yang baca? Pak Tommy barangkali atau Pak Bambang. Pak Tommy silakan membaca. Hadis pertama, Pak Tommy silakan baca. Bisa disimak?
Atau Pak Rizal? Nah, Ustaz. Baik, silakan membaca hadis pertama. Punya bukunya ya? Qadarullah belum punya, Ustaz. Ana pegang kitab Fikih Muyassar, Ustaz. Fikih Muyassar, baik. Iya. Baik. Yang punya bukunya siapa? Ana baca dari sini aja nggak apa-apa, Ustaz? Ayo, boleh langsung di layar ya, bisa silakan. Ya, bismillah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri huwa tahuru ma'u al-hillu maitatuhu akhrajahul arba'atu wa ibnu abi syaibata wa lafzu lahu wa sahhahu ibnu Khuzaimah wa Tirmizi wa rawahu Maliku wa Syafi'i wa Ahmadu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang laut. Laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Diriwayatkan oleh imam yang 4 dan Ibnu Abi Syaibah, dan lafaznya adalah miliknya, serta disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan At-Tirmizi. Baik. Baik, terima kasih Pak. Siapa tadi? Rizal. Ustaz. Pak Rizal, alhamdulillah. Syukran bacaannya. Baik. Hadis pertama di dalam bab Thahara ini yaitu datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang air laut. Ya, tentang air laut, tentang status air laut boleh atau tidak untuk dijadikan alat bersuci. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang air laut ini? Maka Nabi mengatakan, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Yaitu air laut adalah halal, ya, suci airnya dan halal bangkainya. Suci airnya dan halal bangkainya. Baik, ini hadis ya datang dengan sebuah asbabul urud. Ada sebab datangnya hadis ini. Dahulu para sahabat ketika mereka bersafar melalui lautan, ya, berlayar di jalan laut, ya, maka mereka mengatakan bahwa kunna narkabul bahr, kami dulu bersafar lewat lautan. Dan kami hanya membawa sedikit air untuk kita pakai bersuci atau minum dalam perjalanan laut. Mungkin kita tahu bagaimana perjalanan laut dahulu, berhari-hari dan butuh bekal yang banyak dalam pelayaran tersebut. Ya, air minum harus dibawa untuk minum, dan juga fahamnya para sahabat ini, bawaan mereka itu juga dipakai untuk berwudu. Ya, dipakai untuk berwudu, bersuci. Nah, sehingga dalam fikih sahabat di kala itu mereka belum memahami apakah air laut ini ya boleh atau tidak dipakai untuk bersuci. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sedikit, kalau mereka minum air yang dibawa, maka kalau dipakai untuk bersuci, berwudu air tersebut, maka tentunya tidak akan ada air yang diminum, ya, untuk makan minum tentunya, ya, perjalanan masih panjang misalnya dan seterusnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Ketahuilah wahai para sahabatku bahwa air laut itu suci, ya, tahur, suci lagi mensucikan. Al-hillu maitatuhu, dan juga bangkai laut itu halal. Baik. Dalam hadis ini kita mengambil secara umum ya, dua pembahasan. Yang pertama tentang air laut dulu. Sesuai dengan bab Thaharah yang kita bahas, bagaimana tentang hukum air laut. Ya.
tentang air. Dan sebelumnya tadi Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau membahas setelah kitabut Taharah membuat babul miyah. Babul miyah, ya saya lupa tadi sedikit penjelasan. Babul miyah tentang bab macam-macam air. Nah ini, macam-macam air. Dan macam-macam air yang dipakai bersuci banyak tentunya ya. Ada diantaranya pertama di sini air laut ini. Nah ini air laut, dengan hadis ini menjadi dasar bahwa air laut itu suci lagi mensucikan. Jadi kalau teman-teman barangkali touring ya ke pantai atau semisal itu, nginap di sana atau berlayar ya di sebuah pulau, di dalam perahu misalkan butuh untuk sholat di tempat tersebut atau di pantai kekurangan air dengan prediksi demikian misalkan, dan tidak menemukan air tawar untuk berwudu atau sulitnya air atau harus dibeli dan semisalnya, maka silakan berwudu dengan air laut. Boleh berwudu atau mandi besar, mandi janabah dengan air laut itu silakan. Tidak ada masalah. Dengan hadis ini, wat-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Ini satu macam air yang suci. Ada lagi yang lainnya, kata para ulama kita, air hujan juga diantara air suci lagi mensucikan. Allah mengatakan, wa anzalna minas sama'i ma'an tahuran. Kami turunkan dari langit air yang suci lagi mensucikan. Jenis kedua. Ada lagi yang ketiga, kata para ulama kita, air sumur. Air sumur juga air suci lagi mensucikan. Ya. Yang keempat juga kata para ulama kita air salju. Itu juga boleh untuk bersuci. Ya. Dan juga air sungai. Air sungai boleh untuk bersuci. Air sungai, ya. Sekalipun barangkali airnya agak keruh atau tercampur lumpur dan seterusnya, boleh untuk bersuci. Karena Allah ciptakan demikian. Itu macam-macam air, ya, secara umum, ya. Namun ditinjau dari itu tadi air yang suci saya sebutkan, ya. Air ditinjau dari kemanfaatannya, suci atau tidaknya terbagi menjadi 3 macam dalam pandangan jumhurul ulama. Ada yang pertama air tahurun, suci lagi mensucikan. Yang pertama, suci lagi mensucikan yang saya sebutkan tadi. Ya, ada air laut, air sungai, air hujan, salju, ya. Air banjir termasuk dalam hal itu. Ya. Air empang, air sawah, itu air yang suci lagi mensucikan. Jenis kedua, ada namanya air yang tahir, suci namun tidak mensucikan. Suci namun tidak mensucikan. Ini jenis kedua. Jenis ketiga, ada yang namanya najisun, air yang najis. Ini jenis ketiga. Ya, jenis air ketiga air najis. Kalau pertama tadi dengan macam-macamnya itu, apa pengertiannya? Air yang tahur, maka para ulama kita menyebutkan at-tahur, air yang suci lagi mensucikan tersebut, definisinya adalah huwal ma'u al-baqi ala asli khilqatihi. Dia adalah air yang masih berada di atas hukum asal diciptakan oleh Allah. Di atas asli khilqatihi, ya, asal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala demikian. Ini namanya air yang suci lagi mensucikan. Ya. Allah ciptakan air sumur. Allah ciptakan air hujan. Allah ciptakan air laut. Ya, air laut kondisi asin kok bisa dijadikan alat bersuci? Ya, suci karena apa demikian? Karena makna daripada air suci mensucikan itu adalah air yang berada pada sifat aslinya yang Allah ciptakan demikian. Allah ciptakan laut asin, berarti dia adalah air suci.
Allah ciptakan air sumur, mungkin aromanya, baunya seperti bau tanah atau agak-agak bau bangkai dan semisalnya, kita katakan itu air yang suci. Ya. Allah ciptakan air sungai, ada sungai yang dia terkadang keruh tercampur lumpur. Allah ciptakan demikian. Apa hukum bersuci dengannya? Boleh, karena memang air banjir tersebut, air sungai tersebut diciptakan demikian oleh Allah Subhanahu wa taala. Suci lagi mensucikan. Ya. Masih tetap berada pada asli khilqatihi. Pada sifat aslinya, ya, sekalipun dia mungkin rasanya asin atau rasa seperti apa atau baunya tidak sedap barangkali, namun kalau memang itu sifat asli daripada air itu, maka dia masuk dalam kategori air yang suci lagi mensucikan. Tahur. Ini pengertian air yang tahur, ya. Semoga bisa difahami. Jadi, kalau ke laut, ya jangan katakan ini air laut tidak bisa dipakai bersuci. Kenapa? Asin. Tidak. Bukan karena asin atau semisalnya. Ya. Dia berada pada asal penciptaannya. Allah ciptakan demikian, maka dia suci. Yang kedua, ada namanya tahir tadi, air yang tahir. Apa itu air yang tahir? Dia air yang suci, namun tidak bisa dipakai untuk bersuci. Ya. Contohnya apa? Air yang tahir ini, misalkan air kelapa, ya, atau misalkan teh, misalkan air teh, ya. Dia suci, namun tidak bisa dipakai untuk bersuci. Suci, namun tidak bisa dipakai untuk bersuci. Ini namanya air yang tahir. Bisa diminum, iya. Fanta, misalkan. Coca-Cola dan semisalnya, ya ini namanya tahir. Tahir. Dan sudah tidak lagi dikatakan air, maka tidak boleh ada orang berwudu dengan Fanta, dengan air kelapa atau yang lain tersebut. Karena tidak lagi dikatakan air pada kemutlakannya. Sudah pindah nama, namanya teh, namanya kopi, namanya air kelapa dan semisal itu. Baik. Dan air yang suci ini juga, ya, suci, ya. Dia, kalau tadi air yang tohur suci lagi mensucikan, tohur suci lagi mensucikan, itu adalah air yang masih berada pada kemutlakan sifat airnya. Sifat airnya ada, ya. Namun belum tentu bisa dikonsumsi. Makanya para sahabat ketika berlayar di lautan itu, mereka bertanya kepada Rasulullah tentang hukum bersucinya. Dalam pandangan mereka, kata sebagian para ulama kita, dalam pandangan sahabat itu, air laut tidak boleh dijadikan alat bersuci karena tidak bisa diminum. Ini. Ya, karena tidak bisa diminum. Nah, padahal yang difahami bahwa masalah suci tidak suci tidak ada hubungan dengan konsumsi. Masalah boleh atau tidaknya diminum. Tidak ada hubungan dengan itu. Karena ada barang suci tidak bisa dinikmati. Ya. Ada barang haram dan memang tidak bisa dinikmati. Ada yang suci tidak bisa dinikmati. Racun misalkan dia suci, bukan benda najis, namun apa hukum dikonsumsi? Tidak boleh. Secara hukum dia suci. Sebaliknya ada yang suci, ya, sebagaimana tadi apa? Air laut misalkan. Dia suci. Namun apa hukum mengkonsumsinya? Ya, ada orang minum air laut, tidak ada asinnya, luar biasa. Adapun yang tahir, ya, maka dia suci, namun tidak bisa dipakai untuk bersuci. Masalah konsumsi, diminum atau tidaknya, itu urusan lain. Mungkin bisa diminum, mungkin bisa tidak. Ya, tahir. Air yang tahir. Baik. Yang ketiga jenis air adalah air yang najis.
Jenis air ketiga adalah najis. Contoh air najis akan disebutkan juga nanti, misalkan ya ada kencing manusia, ya, dan semisal itu. Baik. Ini pembahasan pertama tentang penggalan dari hadis itu, huwa tahuru ma'uhu. Ya, suci air laut. Sucinya air laut. Jadi sekalipun ya di air laut itu orang membuang limbah pabrik atau kotoran dan semisal itu misalkan, ya tetap dikatakan dia adalah air yang suci lagi mensucikan. Suci lagi mensucikan karena memang banyak dia. Dan sifat air laut itu membuat netral, menetralkan segala ya yang jatuh ke dalamnya. Mau dibuang bangkai, mau buang apa, menjadi netral di dalam air laut itu. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya tentang hadis ini ya. Al-hillu maitatuhu, halal bangkainya. Halal bangkai laut, ya. Maksudnya apa di sini bangkai laut? Ya. Maksudnya adalah hewan-hewan atau ikan makhluk yang hidup di laut kemudian mati di laut. Apa hukum memakan bangkainya? Halal. Dengan hadis ini. Jadi bukan maksudnya ada orang mendapati seekor kambing yang sudah mati, bangkai kambing, bangkai ayam, kemudian dilemparkan ke laut, dikatakan bangkai laut, bukan itu. Ya. Ada orang ya, dia mungkin merasa rugi sayang gitu ya. Ada ayam, ada kambing, domba, sapi, agar menjadi halal kita buang ke laut saja. Sehingga nanti dikatakan sebagai apa? Bangkai laut, bukan itu yang dimaksudnya. Jadi bangkai laut adalah artinya bangkai hewan-hewan, ikan-ikan yang mati di laut dan hidup di laut. Hidup di laut dan mati di laut. Mati di laut. Ya. Atau juga mungkin hidup di laut tapi mati di daratan, misalkan, tidak masalah. Ya, terdampar di pantai. Ya, ikan hiu, ikan lumba-lumba besar misalkan. Halal. Ya. Nah, dalam hal ini ada khilaf para ulama. Khilaf dari para ulama. Apakah semua bangkai laut itu, semua makhluk laut, ya, halal dimakan? Di sana kan ada macam-macam ya. Ada ikan jelas. Kalau ikan, ya. Ada jenis hewan yang mirip hewan. Misalkan ada ular laut namanya. Ada anjing laut. Ada juga kuda laut. Ada babi laut. Ada buaya laut. Ya. Dan lain-lain ya, yang memang hidup di laut. Maka pertanyaannya, apa hukum dari hewan-hewan laut itu? Maka dalam hal ini para ulama kita berbeda pendapat. Berbeda pendapat tentang hukum ya bangkai laut dalam makna yang benar tadi. Al-Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa halalnya ikan dan semua jenis ikan. Semua jenis ikan. Adapun ya yang selain ikan yang bentuknya rupanya seperti hewan darat, kata beliau, hewan darat maka tidak halal. Ini pendapat pertama yaitu Abu Hanifah rahimahullahu taala. Apa kata beliau? Semua jenis ikan halal. Ini pendapat Abu Hanifah. Kecuali ya, hewan-hewan laut yang rupanya bentuknya seperti hewan darat. Seperti misalkan apa? Ya, ular laut ini haram. Anjing laut haram. Babi laut haram. Dan juga ya, putri duyung haram. Pernah ada putri duyung ya? Betul tidak itu? Atau dongeng itu? Nemu putri duyung. Pendapat Abu Hanifah ya belum mengkhususkan jenis ikan saja. Yang bukan ikan dan mirip dengan binatang darat itu haram. Namanya anjing laut dan semisal itu haram. Atau kuda laut atau yang lain. Ya, babi laut, ular laut ya haram kata beliau. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, Zahabal Imamu Ahmadu. Imam Ahmad mengatakan
kata beliau, halal semua jenis ya hewan laut, baik itu jenis ikannya atau yang lainnya, tanpa apa namanya, Imam Ahmad berpendapat semua hewan laut halal, dikecualikan apa? Katak, ular, buaya, kata beliau. Ya. Ular, katak, buaya. Karena dia adalah hewan bertaring. Katak tidak boleh dibunuh, ya. Ular juga dia binatang buas. Buaya dia binatang buas haram untuk dimakan. Maka Imam Ahmad memperkecualikan, kata beliau, semua yang lain itu halal kecuali yang tadi, itu katak, kemudian ular, kemudian buaya, ini tidak boleh, haram. Pendapat ketiga, Imam Malik dan Syafi'i berpendapat halalnya semua jenis makhluk hidup yang ada di laut itu. Semuanya halal. Apakah jenis hewannya ya dan ikannya mirip atau tidaknya dengan hewan darat, ini semuanya halal. Dan inilah pendapat yang terkuat dalam hal ini. Pendapat terkuat yaitu pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat tentang apa? Halalnya semua binatang laut yang memang tinggal dan hidup di lautan. Beda dengan bajak laut. Bajak laut kan bukan makhluk laut ya, itu penjahat lautan. Penjahat di laut. Nah, ini pendapat yang kuat. Ya, jadi jangan ragu-ragu itu saat kita ke pantai beli, misalkan di sana ada putri duyung, masya Allah sudah dimakan putri duyung itu, digoreng saja. Ya, ada ular laut sudah makan, dimasak enak dan semisal itu, semua yang ada di laut maka itu halal. Ya, ini penting difahami oleh kita semuanya karena merupakan kemudahan di dalam syariat juga. Tidak ada yang haram kaitan dengan makhluk laut. Tidak ada yang haram. Pendapat yang kuat. Berdasar kepada hadis ini dalilnya ya. Jadi bagaimana cara pendalilan dengan hadis ini? Nabi mengatakan al-hillu maitatuhu, itu halal bangkainya. Ini mutlak, umum. Nabi tidak khususkan ya jenis-jenis yang mana yang halal, yang haram, tidak ada pembagiannya. Mutlak, ketika Nabi mutlakan menjadi halal, maka wajib kita terima semuanya menjadi halal, tidak ada pengecualian. Pernah baca, ya, Anda pernah baca di Facebook ya, ada orang mengatakan bahwa air hitam cairan yang keluar dari cumi itu haram, kata dia. Dia najis, ya, tidak boleh dimakan. Ini aneh sedikit ya. Padahal jelas ketika cumi-cumi itu binatang laut, maka semua yang terkandung di dalamnya menjadi halal. Ya kan? Halal. Hanya warnanya saja yang demikian. Halal. Mustahil kok ikannya halal, tapi airnya, kuahnya, cairannya menjadi haram. Ini aneh. Fikih yang aneh. Nah, maka yakini demikian. Ini hadis ini menjelaskan bahwa semua bangkai lautan adalah halal dan bisa dimakan. Kecuali nanti misalkan ada yang sifatnya sudah bau, sudah rusak, ya sudah mengapung dan rusak, maka ya barangkali menjadi tidak halal karena dilihat dari sisi kesehatannya. Kandungan kesehatan yang tidak boleh, ya, karena akan mengganggu kesehatan, maka tidak dimakan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Faedah dari hadis ini juga banyak sekali faedahnya. Ya, tentang seseorang harus bertanya tentang ilmu agama. Sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa hukum berwudu dengan air laut?" Maka Nabi menjawab. Memberikan jawaban. Tidak didiamkan. Tidak mendiamkan air laut, misalkan ragu-ragu, ya sudah nggak usah dipakai. Nggak usah ditanya atau misalnya tidak. Dan ini barangkali di zaman kita juga jarang yang bertanya tentang hukum air laut ini. Dan barangkali juga tidak ada yang pernah berwudu dengan air laut. Ya.
Tidak pernah ada orang berwudu dengan air laut. Kebetulan negara kita negara yang melimpah hujannya. Ya, air mineral bisa dibeli di mana-mana dan seterusnya. Dipakai berwudu. Ya. PDAM di mana-mana banyak air. Sehingga tidak butuh kepada air lautan tersebut. Nah, jadi namun hukum Allah Subhanahu wa taala adalah begitu membawa hikmah. Artinya suatu saat kita berlayar, suatu saat kita akan bepergian, bertemu dengan air yang namanya air laut dan perbekalan minuman kita sedikit. Ya, maka silakan Anda ibadah mandi dengan air laut itu. Rekan-rekan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lain juga yang menerangkan tentang halalnya bangkai laut ini, ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 96, di mana Allah berfirman, "Uhilla lakum saydul bahr." Uhilla lakum saydul bahr. Dihalalkan bagi kalian, ya, binatang buruan di laut. Saydul bahr, ikan yang diburu, ya, dan seterusnya itu halal. Al-Maidah ayat 96. Baik, ini hadis pertama di dalam pembahasan Kitabul Miyah, jenis-jenis air. Babul Miyah, Kitabut Thaharah, Babul Miyah. Ini hadis pertama. Kemudian kita masuk ke dalam hadis kedua. Hadis kedua yang disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Silakan membaca. Siapa yang membaca ini? Pak siapa? Pak Bambang? Membaca hadis kedua di layar ya, silakan. Biar biasa dengan baca hadis, ya. Atau Pak Tommy lagi, silakan. Belum tersambungkan? Baik. Hadis kedua dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Nabi mengatakan bahwa sesungguhnya air itu suci, tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya. Air itu suci dan tidak ada sesuatu apapun yang dapat menajiskannya. Hadis ini berkaitan dengan hadis bi'r bido'ah atau budo'ah. Dua-duanya boleh dibaca bido'ah atau budo'ah. Ya, dahulu ada disebutkan bi'r budo'ah ini adalah sebuah sumur, ya. Bi'r budo'ah, sebuah sumur di mana sumur itu dilemparkan atau dialiri, ya, air-air pembuangan rumahan, ya, bekas-bekas pembalut, terus misalnya dibuang bangkai-bangkai ke sumur tersebut. Namanya sumur budo'ah.
atau sumur bid'ah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang apa hukum bersuci dengan air sumur ini. Maka Nabi mengatakan, ya, innal ma'a tahurun. Air sumur itu suci lagi mensucikan. La yunajjisuhu syai'un, tidak ternajiskan oleh sesuatu apapun. Dia suci. Tidak ada najisnya. Ya. Maka para ulama kita menyebutkan, ya, tentang air daripada sumur Budhoha ini karena dia sifatnya banyak. Sifatnya banyak. Jadi sekalipun dibuang, ya aliri, ya, macam-macam benda najis ke situ, maka dia akan kalah. Dia akan kalah dengan banyaknya air sumur Budhoha ini. Karena air jika seandainya dia banyak tercampur dengan najis, sekarang ada air tercampur dengan najis, ya, maka jika air tersebut tidak dikalahkan, ya, tidak hilang atau tidak berubah rasanya, warnanya, dan juga aromanya, baunya, maka dia suci lagi mensucikan. Ya, jadi tercampur apapun, misalkan tercampur di situ, tinggal kita lihat apakah dari tercampurnya ini dengan benda najis ini mendominasi rasa, bau, atau juga warna. Kalau memang demikian, berarti air ini pindah menjadi air yang najis namanya. Air yang mutanajis, ya, yang tercampur dengan benda najis. Maka demikian tidak boleh dijadikan untuk bersuci kalau mendominasi, ya. Namun kalau hanya sekedar masuk ke sumur tersebut, namun tidak memberikan efek apa-apa dari rasanya, dari baunya dan warna, maka tidak, ya, mengubah status kesuciannya menjadi, ya, menjadi mutanajis, tetap suci, boleh dipakai untuk bersuci. Nah, ini hadis kedua memberikan makna demikian tentang sumur Budhoah. Sumur Budhoah. Baik, hadis ketiga. Wa an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Hadis dari Abu Umamah al-Bahili berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya air itu tidak ada sesuatu pun yang membuatnya najis, kecuali oleh najis yang mendominasi pada bau, rasa, dan warnanya, seperti saya sebutkan di muka. Jadi, hadis ini menjadi sebuah dasar, standar, cara untuk mengecek sebuah air suci atau tidak. Ya, Nabi memberikan sebuah kaidah yang luar biasa bagi kita. Cek air tersebut dengan 3 sifatnya. Apakah berubah, ya, baunya, aromanya, atau rasanya, atau warnanya. Berubah dengan apa? Dengan benda najis yang masuk mencampuri air tersebut. Ya. Kalau benda suci, maka tidak apa-apa. Atau maksimal dia akan dikatakan sebagai air yang suci. Suci namun tidak dipakai untuk bersuci. Contoh misalkan air, ya, benda air kemasukan di sana sabun misalkan. Sabun. Air sabun jadinya. Ya, masuk benda suci. Apakah masih dikatakan air atau itu menjadi sabun sekarang? Air dalam ember ini, ya, kemasukan sabun. Sabun itu kita tahu benda suci, ya. Masuk benda suci sekarang. Air masuk benda suci. Dan ternyata air ini bau sabun. Baunya apa? Bau sabun. Apa hukum bersuci dengan air yang bau sabun itu? Pertanyaannya, apakah itu masih dikatakan air atau tidak? Ini kalau masuk benda suci. Maka para ulama mengatakan masih boleh untuk bersuci. Kenapa? Yang tercampur di dalamnya hanya berupa air, benda suci, yaitu sabun. Ya. Berbeda halnya dengan jika
air tersebut tercampur benda najis. Benda najis tercampur di situ, dilihat apakah menjadi bau najis atau warna najis atau aroma, maaf tadi warna, bau, rasa najis. Masya Allah, harus dicoba berarti ya, dicicipi untuk tahu rasanya. Ya, tapi biasanya dari salah satunya sudah cukup. Warna najis, iya, ketahuan, ya. Atau aroma bau najis, nah, maka sudah cukup untuk menghukuminya. Ya, bahwa itu air itu adalah air yang najis, air yang mutanajis, tercampur benda najis, maka tidak boleh dipakai untuk bersuci. Dengan 3 kriteria untuk membedakan mana suci, mana yang tidak tidak suci tadi. Ini hadis ketiga. Hadis ini, secara periwayatan hadis ini didhaifkan oleh para ulama. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala atau An-Nawawi mengatakan bahwa hadis ini sepakat para ulama dhaif sanadnya, lemah derajatnya. Namun sepakat juga para ulama kita bahwa tambahan tentang tentang rasa, bau dan warna itu, tambahan itu lemah, ya. Namun sepakat para ulama kita untuk menjadikan 3 rasa itu, ya, ijma ulama untuk dijadikan sebagai standar, ya, standar hukum, ya, untuk menentukan air najis atau tidak. Cek rasa, ya, bau dan juga warnanya. Nah, jadi kalau kita menemukan air demikian, ya, menemukan air demikian, cek apakah dia bau najis atau tidak, atau warna najis atau tidak. Adapun, ya, sumur baru digali misalkan, gali sumur, tiba-tiba bau airnya bau bangkai, ya, maka hukum asal air sumur itu adalah air yang suci. Kenapa demikian? Karena sifat aslinya, ya, pada air ada, yaitu ketika digali keluarnya demikian, berarti itu air yang suci lagi mensucikan. Tidak ada problem, ya, tidak ada problem dalam masalah tersebut. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis keempat. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana al-ma'u qullataini lam yahmil al-khabath." Ya. Apabila air mencapai 2 qullah, maka ia tidak mengandung kotoran. Tidak mengandung kotoran. Dalam lafaz lain, tidak najis. Tidak najis. Ya. Ini hadis, ya, kaitan dengan hadis qullataini, dikenal dengan hadis qullataini. Hadis qullatain tentang 2 qullah. Jumlah air, kadar air 2 qullah, kata Nabi, jika air itu 2 qullah, maka dia tidak akan membawa atau mengandung, ya, ketika tercampur najis tidak akan mempengaruhi, ya, kesuciannya. Jika 2 qullah, air banyak namanya itu, 2 qullah. Tentang hadis 2 qullah ini maksudnya apa? Ya, ini butuh difahami. Air yang 2 qullah berapa liter? Ya, kurang lebih 200 atau 300 liter ini 2 qullah ini. Ya. Dikatakan qullataini. Ya, dikatakan qullataini. Kemudian apa maksud hadis ini?
Jadi maksudnya jika seandainya dia tercampur benda najis, ya, tercampur benda najis, ternyata sampai mengubah rasa, bau, aroma, maka sekalipun dua kula menjadi apa? Air yang rusak, mutanajis. Tidak layak untuk bersuci. Dua kula, kurang lebih 200 ya atau sampai 300 liter. Ini dua kula. Kemudian juga jika seandainya tercampur najis sedikit, ya, maka tidak mengubah rasa, bau dan warna, air itu suci. Air itu tetap suci. Sehingga Syaukani mengatakan hadis kullataini ini sebenarnya tidak bisa dipakai mafhumnya. Mafhumnya tidak bisa dipakai. Ya. Dalam hadis itu ada namanya mafhum, ada mantuk ya. Ada teks, makna tekstual, ada makna kontekstual. Ya. Mantuk itu teks. Mantuknya hadis ini tidak bisa dipakai. Kenapa? Akan bertentangan dengan hadis yang lainnya. Ya. Akan bertentangan dengan hadis yang lainnya. Namun mafhumnya ya bisa dicocokkan dengan hadis sebelumnya tentang apa? Perubahan bau, rasa dan warna. Jadi hadis ini yang lebih unggulkan ya. Hadis tentang Umama Al-Bahili ya. Jadi berapapun air itu, apakah 2 kullah, 1 kullah, 1 ember dan berapapun, jika tercampur benda najis dan mengubah salah satu sifat itu, maka dia menjadi benda atau air yang mutanajis, tercampur najis, berarti tidak boleh dipakai untuk bersuci. Baik, sekarang pembahasan para ulama kita, apa hukum air suling? Air suling. Ya, air misalkan air selokan, air pembuangan dilakukan penyulingan, ya. Netralisasi, filterisasi dilakukan pada air tersebut, maka para ulama kita mengatakan kalau memang hasilnya itu bersih, suci dan tidak ada lagi aroma, ya, rasa dan juga warna dari warna-warna najis, berarti air itu suci. Ya. Terkadang air kita di Jakarta ya terutama aromanya aroma benda suci seperti kafurit misalkan. Tercampur dengan itu untuk apa? Di filter, di netral. Maka tidak masalah hal semacam. Karena tercampur dengan apa? Benda yang suci. Tercampur dengan benda suci. Itu tidak apa-apa. Nah, jadi kalau ada air selokan yang difilter, disaring, ya, kemudian setelah disaring menghasilkan air bersih lagi, tidak ada bau, tidak ada warna najisnya, dan juga tidak ada rasa najis, berarti kembali suci. Itu boleh untuk dipakai untuk bersuci. Baik, ini kaitan dengan air, ya, kaitan dengan air. Hadis kelima. Hadis kelima. Hadis kelima, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghtasil ahadukum fil ma'id da'imi wa huwa junubun. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh salah seorang di antara kalian mandi di air yang tergenang dan kondisi dia junub. Iya. Air tergenang dalam kondisi ya junub, mandi junub di air tergenang. Ini babu almiyah ya. Bab almiyah
Masih dalam bab air tentang hukum orang yang junub mandi di air tergenang. Ini pembahasan tentang tercampurnya air dengan benda-benda najis. Ya. Baik, di sini pun ya larangan ini Nabi melarang ya. Lalu apa hubungan hadis ini tentang bab air? Jadi diindikasikan ketika ada orang mandi di air tergenang dia nyemplung ke situ maka akan mengubah status air. Air suci tadinya dikhawatirkan menjadi apa? Menjadi terkena najis. Persoalannya, apakah orang yang junub yang mandi di air tergenang itu ya otomatis menjadikan air sisanya menjadi najis atau seperti apa? Kembali kepada kaidah pertama tadi, ya, apakah berubah rasa, warna dan aromanya? Ya. Kalau berubah maka najis. Kalau tidak maka tidak apa-apa. Ya, artinya maksudnya kaitan dengan airnya. Nah, namun di sini sifatnya Nabi melarang. Larangan ini ta'abudiyah sifatnya. Nabi larang jangan lakukan. Nabi larang jangan lakukan. Jadi hikmahnya apa dilarang? Ya. Hikmahnya apa? Karena ta'abudiyah sifatnya, pendapat yang kuat, ta'abudiyah, bukan karena kenajisan. Ya. Hadis yang lain, yang kelanjutan hadis tersebut, la yabulanna ahadukum fil ma'id da'imil ladzi la yajri summa yaghtasilu fi. Tidak boleh salah seorang di antara kalian ya kencing, buang air kecil di air yang tergenang, yang tidak mengalir, kemudian dia mandi di sana. Ini larangan. Larangan ini pun sama sifatnya ta'abudiyah. Bukan, ya selain ada indikasi menajiskan air, namun juga sifatnya ta'abudiyah. Jadi Nabi melarang apa? Larang kencing di situ, kemudian mandi. Ada orang demikian, sudah kencing di air tergenang itu, kemudian setelah itu dia mandi, dipakai mandi. Nah, mungkin ada. Mungkin ada. Ya, namun kita kembalikan bahwa ini sifatnya ta'abudiyah untuk menjaga kehormatan kesucian air itu saja. Adapun untuk dikatakan bahwa air itu akan ternajiskan secara mutlak, secara otomatis, belum. Karena kita punya kaedah tadi, apa kaedahnya? Ya, sampai air itu berubah rasa, warna, dan juga baunya. Sekalipun ada orang kencing di situ. Datang di sebuah air, ya kencing di situ. Setelah itu dia pakai mandi juga, masya Allah. Udah kencing, dipakai mandi lagi. Ya. Apa hukum airnya? Kembalikan kepada kaidah dasar. Apakah dia berubah rasa, warna dan bau? Ya. Baik. Maka hadis kelima ini sifatnya apa? Ta'abudiyah. Dan larangan untuk melakukan pencemaran lingkungan. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi hadis ini juga membawa faedah besar kepada kita. Nabi itu melarang untuk merusak lingkungan. Ya, melakukan pencemaran lingkungan itu dilarang dalam Islam. Apalagi itu air dipakai untuk umat misalkan. Kemudian dilakukan pencemaran. Orang kencing di situ atau buang hajat di situ. Padahal air itu dipakai, maka tidak dibenarkan. Tidak diperbolehkan melakukan kerusakan, ya. Ini terjadi di negeri kita barangkali. Sungai yang dipakai oleh orang-orang, sebagian orang yang tinggal di pinggiran sungai tersebut, ya. Orang bagian atasnya sungai itu ternyata di situ mereka buang sampah, di situ mereka buang hajat, di situ mereka buang air dan seterusnya. Maka ketahuilah hal itu terlarang, ya, karena akan merusak yang lainnya. Kemanfaatannya akan terbatas. Ya. Adapun kenajisannya belum tentu najisnya, belum tentu berubah dia, belum tentu berubah. Namun, ya, minimal kerusakan yang ada. Maka larangan hadis ini ada ta'abudiyah. Jadi bukan karena apa? Kenajisannya,
Ini betul difahami. Jadi larangan kencing di air itu dan juga sekaligus mandi bukan karena khawatir kenajisan. Namun kenapa? Ya, merusak alam. Karena larangan ini ta'abbudiyah sifatnya. Karena kalau kita kembali kepada hukum najis tidaknya tadi, kembalikan kepada kaidah yang 3, karakter air. Apakah berubah rasa, bau dan warna dengan warna najis, dengan bau najis, dengan apa? Aroma najis ataukah tidak? Baik. Di sini juga dikhususkan, ya, Nabi mengkhususkan orang kencing, buang air kecil ya. Lalu yang lebih parah seperti buang hajat atau semisal tentu lebih dilarang, jelasnya. Lebih dilarang. Maka larangannya kembali kepada hukum haram. Kepada hukum haram, ya. Jadi berdosa artinya. Ada orang yang melakukan demikian, dia berdosa. Tahu itu adalah fasilitas umum dipakai oleh orang banyak, dia merusaknya dengan cara kencing di situ dan seterusnya, maka itu haram, tidak dibenarkan, tidak diperbolehkan. Dia berdosa ketika melakukan hal tersebut. Baik, hadis ke-6. Wa an rajulin sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah seorang sahabat Nabi yang mulia bahwa dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang an taghtasila al-mar'atu bi fadli ar-rajuli aw ar-rajulu bi fadli al-mar'ati wal yaghtarifa jami'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang perempuan mandi dari sisa air laki-laki atau air laki-laki mandi dari sisa air perempuan. Namun hendaklah kedua-duanya menciduk secara bersama-sama, mandi bersama-sama. Tidak boleh, ya. Sisa laki-laki suami dipakai oleh istri atau sisa istri dipakai oleh suami, namun hendaklah mandi bersama-sama. Maksudnya apa ini? Dalam hadis ini juga tentang hukum air musta'mal. Ada pembahasan dalam ilmu fikih, hukmu al-ma' al-musta'mal, air sisa untuk bersuci. Nah, air sisa untuk bersuci, apakah boleh dipakai lagi untuk bersuci atau tidak? Pendapat yang rajih dalam hal ini bahwa tidak ada yang namanya air musta'mal secara istilah, ya. Jadi tidak ada hukumnya. Karena kita pegang erat kaidah apa tadi? Rasa, bau, dan warna. Jadi mau dipakai oleh siapapun air tersebut, ya, perempuan atau laki, besar, dewasa, kecil, tua, muda, tidak akan mengganggu hukum kenajisan air sampai berubah satu dari 3 kriteria air yang kita sebutkan. Maka dalam hal ini, ya, sebagian ulama kita membahasakan demikian. Air musta'mal adalah makruh dipakai. Sebagian mengatakan tidak boleh dipakai untuk bersuci lagi. Namun yang rajih, wallahu taala alam bisawab, air musta'mal ini adalah, ya, tidak ada hukum secara khusus, ya, karena dia akan dikembalikan kepada hukum apa? Berubah, perubahan yang terjadi pada air itu. Lalu larangan ini dibawa kepada makna apa? Kata para ulama, dibawa kepada makna makruh. Jadi bukan haram, makruh. Hukumnya makruh. Ya. Makruh orang mandi dengan sisa orang lain. Apa hukum airnya? Airnya, ya, bisa suci, bisa najis, tergantung perubahan yang terjadi pada air tersebut. Hadis yang ke-7. Dari Abdullah bin Abbas, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bi fadli Maimunah, akhrajahu Muslim.
Ibnu Abbas mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mandi dari sisa Maimunah. Lihat hadis yang kedua menetapkan Nabi mandi dengan sisa air istrinya Maimunah. Sedangkan hadis sebelumnya tadi mengatakan apa? Larangan mandi dengan bekas istri atau istri mandi dengan bekas suami. Namun hadis ini menetapkan adanya kebolehan, perbuatan. Wal ashabis sunani irtasala ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jafnatin faja'al yaghtasil minha. Bahwasanya istri Rasulullah mandi dengan dalam sebuah bak mandi. Maka beliau datang untuk mandi di air tersebut. Ya, maka faqalat, ya, salah seorang mereka mengatakan, inni kuntu junuban, ya Rasulullah, tadinya aku junub. Faqala innal ma'a la yajnub, Nabi mengatakan air tidak menjunubkan atau air tidak junub. Kamu yang junub, air tidak akan berubah dengan junub kamu. Nah, hadis yang ini menetapkan bolehnya mandi dengan sisa. Berarti hadis pertama sebelumnya itu dibawa kepada makna, ya, makna makruh saja dan dibolehkan, ya, mandi dari sisa istri ataupun suami. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada waktu lagi atau sisa waktu untuk tanya jawab? Jika ada pertanyaan,